Kemudian yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mampu dengan bersabar atas ujian yang Allah berikan dengan serba kekurangan dalam hidupnya. Apakah dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini? Apakah ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan hidup, kesempatan nikmat yang berupa sehat, nikmat yang lebih besar yaitu nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan dengan nikmat itulah kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan hidup kita di dunia ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena sesingkat-singkatnya hidup di dunia ini kalau tidak dipergunakan sebaik-baiknya, tidak ada manfaatnya, maka kita betul-betul dalam keadaan rugi. Dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, apakah kalian mampu nantinya kalian hidup di dunia ini hanya sekedar diberikan ujian? Yang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dia mampu dengan kekayaannya membelanjakan harta-hartanya yang Allah berikan kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mampu dengan bersabar atas ujian yang Allah berikan dengan serba kekurangan dalam hidupnya. Apakah dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini. Apakah ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ujian, yang kaya diuji dengan kekayaan, yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang berilmu diuji dengan ilmunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, semuanya akan sirna. Harta kita, diri kita, semuanya adalah fana. Kullu man 'alaiha fan, semuanya adalah fata morgana. Luman alaifan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap, yang kekal abadi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dunia ini mari kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap yang bernyawa dunia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa seperti kita manusia pasti akan mati. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang terbujur kaku, lemah tak berdaya, bahkan sudah hancur lebur menjadi tanah. Mereka dulu juga punya nama, punya harta, punya jabatan, punya ilmu. Tapi kemana mereka sekarang? Semuanya sama-sama meninggalkan dunia yang fana ini. Semuanya sirna, terbujur kaku, terbungkus kain kafan, bahkan sudah hancur menjadi debu. Untuk itu mari kita jadikan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita sebagai peringatan kepada kita, agar kita tetap berhati-hati di dunia ini, senantiasa melakukan kebaikan sekalipun kita bukan orang baik. Mungkin dengan kebaikan itulah kita nantinya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang baik selamanya di dunia sampai di akhirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini dunia ini agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dan tidak merugi, Allah memperingatkan di dalam firman-Nya, wal asri, demi masa, di waktu sore, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang rugi? Adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beramal soleh, orang-orang yang tidak mau menasihati pada sesamanya,
Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladina, kecuali mereka, amanu wa amilus solihati, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, watawasaw bil haqqi, dan mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, watawasaw bis sabr, dan orang-orang yang menasihati dengan sabar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan 4 perkara ini mari kita, mungkin kita nanti hidupnya tidak rugi, di akhirat pun juga tidak rugi. Dengan beriman kepada Allah, insya Allah kita akan diwafatkan dalam husnul khatimah. Dengan beramal soleh, insya Allah dengan amal soleh itu kita jadikan bekal kita untuk menuju kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Dengan saling berwasiat, saling menasihati antar sesama dalam kebaikan. Mungkin nasihat kita itu tidak seberapa, tapi walaupun 1 ayat kita sampaikan kepada mereka dengan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Jadi mungkin dengan kita saling menasihati pada sesama, pada tetangga, keluarga kita, mungkin nasihat itu kurang berarti, tapi mungkin ada juga yang mengamalkannya. Dengan mengamalkan nasihat-nasihat yang kita berikan, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Kemudian ketika kita menasihati seseorang yang mungkin kurang berkenan dengan nasihat kita, kita bersabar, jangan mencacinya. Kita sebagai muslim bisa merangkul, bukan memukul, menasihati bukan mencaci, memberikan arahan-arahan yang lebih baik untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu ingat dengan kematian kita, yang selalu ingat bahwa kita tidak selamanya di dunia, yang selalu ingat bahwa hanya Allah lah yang kekal dan abadi, yang selalu ingat bahwa kematian selalu datang menjemput kita. Karenanya bersiap-siaplah dengan amal soleh kita, bersiap-siaplah dengan takwa kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan takwa. Fattaquni, kata Allah, maka bertakwalah kalian kepada aku, ya ulul albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Saudara-saudara muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan hal ini, apa yang saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajalmu sudah tiba, tidak ada yang bisa menunda walaupun sedetik pun, dan tidak ada yang bisa pula yang memajukan, mempercepat yang namanya ajal, karena ajal itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, seperti apapun keadaan kita, kalau sudah tiba ajalnya, maka kita akan mati di sana. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.